Ya baik, di video kali ini kita akan lanjutkan membahas tentang CorelDRAW. Nah, setelah kita tadi mengenal interface dari CorelDRAW atau tampilan CorelDRAW, nah kali ini kita akan membahas secara singkat tentang toolbox. Nah, adapun toolbar ini perintahnya akan muncul apabila ada objek yang akan kita edit. Nah, langsung saja kita ke icon yang pertama, ada Page Tool. Nah, ini Page Tool gunanya untuk menggeser objek yang telah kita buat di Corel ya, atau memperbesar dan memperkecilnya. Contohnya kita buat kotak ini. Nah, ini fungsi Page Tool adalah menggeser ya, memperbesar juga ya, seperti ini fungsi dari Page Tool. Dan usahakan setelah menggunakan toolbox yang ada di bawah ini, untuk ke fase normalnya itu kita ke Page Tool ya. Jadi kalau kita sudah mengedit misalkan ini ya atau ini, maka kita ke Page Tool. Nah, kemudian selanjutnya ada Shape Tool. Nah, ini gunanya untuk mengedit objeknya. Kita zoom dulu seperti ini. Nah, kita edit, kita klik yang hitamnya ini, kita geser. Nah, dia terbentuk seperti ini. Dan ada beberapa fungsi dari Shape Tool juga. Contohnya misalkan kita tulis ini contoh. Nah, dia akan memberikan spasi pada hurufnya. Nah, seperti ini. Kemudian ada crop ya. Ini untuk mengcrop gambar ya yang kita pindahkan ke Corel. Kemudian ada zoom tool. Nah, ini kalau kita klik kiri, zoomnya makin zoom ya. Kalau klik kanan, dia akan menjauh. Kiri mendekat, kanan menjauh, seperti itu. Kemudian ada pen tool. Nah, kalau kita klik yang di bawahnya ini ada banyak ya. Ada freehand, bezier, pen, polyline dan seterusnya. Nah, yang paling saya suka di sini dan saran saya teman-teman bisa kuasai ini bezier. Ini kalau kita kuasai bezier, ini akan memudahkan kita dalam mendesain nantinya. Contoh, kita klik bezier. Nah, kita klik di sini. Kita klik tahan, lepas. Kemudian kita klik 2 kali di sini. Kemudian klik di sini, tahan, dilepas, klik 2 kali di sini. Kemudian klik di sini, klik di sini. Jadi bezier ini bagus kita gunakan pada saat kita membuat gambar nantinya. Selanjutnya ada artistic media tool. Ini kalau kita ingin membuat semacam tipografi ya, ini bisa kita pakai. Kemudian icon ini gunanya untuk membuat kotak ya. Kalau kita ingin kotaknya ini sempurna atau sama sisi, maka kita tekan di keyboard kita kontrol. Nah, seperti ini. Kalau tidak kita tekan atau kita lepas kontrolnya, nah ini susah kita dapat persegi yang sama sisi. Nah, kita lihat juga ukurannya di sini, ini tidak sama sisi. Nah, kita lihat tidak sama sisi, tapi kalau kita membuatnya kemudian tekan kontrol, maka dia akan sama sisi seperti ini. Selanjutnya ada ellipse tool, membuat lingkaran ya. Kalau tadi kotak, ini lingkaran seperti ini. Untuk membuat sempurna, lagi-lagi tekan kontrol. Kalau tidak kita tekan kontrolnya, maka dia akan bulatnya tidak teratur seperti ini. Kemudian ada polygon tool, dimana kalau kita klik segitiga hitam ya, yang kecil ini, maka akan muncul beberapa tampilan seperti ini. Misalkan bintang ya, polygon dan seterusnya. Contohnya kita ambil bintang. Nah, kalau kita ingin membuat bintangnya sempurna ya, sama sisi, kita tekan kontrol. Nah,
seperti itu. Kemudian ada text tool. Ini gunanya untuk membuat teks. Kemudian jika teksnya kita ingin ganti ya, maka kita pilih di sini, tapi kita pindahkan dulu agar tidak tertindih ya. Atau kita delete saja dulu ini. Kita fokus di teks ini dulu. Nah, usahakan membuat teksnya jangan di bawah sini, tidak kelihatan ya. Kita geser ke sini, kita ganti teksnya. Nah, seperti ini. Kemudian ada parallel dimension tool. Ini biasa digunakan kalau kita mau membuat desain bangunan seperti itu. Kita delete saja. Selanjutnya ada ikon straight line connector tool. Gunanya ini membuat garis ya. Kita klik. Nah, seperti ini. Gunanya dia untuk, jadi cara membuatnya kita klik, tahan, geser, dilepas seperti itu. Kita delete saja lagi. Nah, selanjutnya ada icon ini, dimana kalau kita klik segitiga kecil berwarna hitam ini akan banyak tampilan muncul. Nah, misalkan kita coba drop shadow ya, kita klik ini, kita klik objeknya atau teksnya, kita klik, tahan, kita geser, dilepaskan. Nah, jadi ada efek bayangan di situ. Kemudian yang di bawahnya ada kontur. Kita buat teks lagi. Misalkan contoh lagi. Kita perbesar sedikit. Kita ganti fontnya jadi ini. Kita klik konturnya. Kemudian pilih offset contour. Nah, offset contour ini di luarnya ya. Kita ganti warnanya jadi merah misalkan ya, atau orange seperti itu. Kemudian kita klik blend tool. Ini gunanya blend tool untuk membuat duplikasi objek. Contohnya kita buat lingkaran dulu, tekan Ctrl, kita kasih warna, kita Ctrl C kemudian Ctrl V jadi 2. Kemudian kita pilih blend tool, kita klik yang ini, kemudian kita geser ke sini. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa kita atur ya berapa banyaknya. Kita klik blend tool lagi, kita kurangi ya, ini misalkan 8. Nah, jadi bayangannya ada 8 seperti itu. Selanjutnya ada distort. Nah, distort ini gunanya untuk mengedit objek juga. Misalkan bulatan ini, kita klik distort, ada 3 pilihannya. Kalau kita klik ini, tahan, geser, jadinya seperti ini. Geser, misalkan seperti ini. Atau kita buat lingkaran lagi. Copy, paste ya. Kemudian kita pilih icon yang satunya, ini. Kita klik, geser, jadinya seperti ini. Ya. Ya, jadi ini kita editnya random saja dulu, sekedar memperkenalkan fungsi dari toolbox yang ada di CorelDRAW. Nah, selanjutnya kita pilih envelope ya. Ini gunanya seperti ini. Kalau huruf dia seperti ini. Nah, berikutnya ada extrude. Ini extrude ini menciptakan seperti efek 3 dimensi ya, seperti ini. Nah, kita bisa ganti di sini. Nah, seperti itu.
Berikutnya ada transparansi tool. Kita klik objek yang kita ingin transparansi, kita klik geser lepas. Nah, seperti ini transparansi. Kemudian icon eyedropper ya, color eyedropper ini adalah mengambil warna. Ini biasa saya pakai untuk mengambil warna dari luar. Contohnya seperti ini ya. Kuningnya kita ambil, kemudian kita timpahkan ke sini. Jadi warna kuning. Seperti itu. Selanjutnya ada interactive fill tool. Nah, ini gunanya membuat dua warna dalam objek kita. Kita delete saya dulu semua. Misalkan contoh lagi ya, contoh. Iya. Kita ganti teksnya. Kita klik ini. Ikonnya seperti ember ya, menumpahkan isinya. Kita klik objek yang kita ingin buat dua warna. Kita klik, tahan, digeser ke bawah atau ke atas juga boleh. Nah, ini sudah ada dua warna, putih dan hitam. Kita bisa ganti warna putihnya ini, kita klik satu kali, kemudian kita klik apply warna di sini. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita ingin menambahkan warna lagi, ya kita bisa klik dua kali dengan cepat di tengahnya ini, seperti ini. Kita bisa ganti warnanya jadi kuning misalkan, ya. Hitamnya kita ganti jadi hijau. Iya, seperti itu. Nah, yang terakhir ada Smart Fill Tool. Ini salah satu tool yang sangat sering saya pakai ketika mendesain. Contohnya biasa saya pakai ketika ingin membuat background. Misalkan kita ambil bezier ya. Kita klik di sini, tahan, lepas seperti ini. Kemudian kita duplikasi, Ctrl C, Ctrl F. Kita ambil, geser ke bawah sini. Nah, ini kan masih belum ada kotaknya ya, walaupun sudah seperti kotak, ini masih tidak ada apa-apa. Nah, cara membuat kotaknya, kita klik yang ini, kemudian kita buat seperti ini, atau kita delete saya dulu, atau kita klik dua kali pada ikon ini secara cepat. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Nah, selanjutnya kita pakai fungsi ini. Kita pakai tool ini. Caranya kita klik dulu ya, kemudian kita klik di sini, klik di sini. Nah, sudah jadi background seperti ini. Nah, selanjutnya garisnya kita delete saja. Nah, ini sudah jadi, nah ini sudah bisa jadi background. Nah, teman-teman sekalian, itulah beberapa fungsi dari toolbox ini. Jadi sekali lagi ini masih sangat dasar sekali. Di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan lebih memperdalam lagi tentang toolbox yang telah kita jelaskan tadi. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.